Saudara-saudara umat beriman yang sama dikasihi Tuhan. Bersama dengan Gereja Universal, hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, para murid yang dipanggil oleh Tuhan memiliki latar belakang profesi yang beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sebagai nelayan, dan pada hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil yang juga memiliki profesi dan latar belakang. Ayahnya bernama Alfeus, dan Matius ini juga dikenal dengan nama Lewi. Dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, dalam kalangan masyarakat Yahudi, pemungut cukai ini dikenal sebagai seorang pengkhianat. Mengapa? Karena mereka bekerja sama dengan bangsa Romawi sebagai tangan kanan bangsa Romawi yang pada saat itu tengah menjajah bangsa Yahudi. Sehingga dalam kalangan masyarakat, mereka sangat dibenci, dijauhi oleh masyarakat setempat. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Bagaimana mungkin seorang pengkhianat, seorang pendosa, yakni Matius, bisa dipanggil oleh Yesus sebagai muridnya? Pada saat Matius mengadakan perjamuan di rumahnya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kemudian bertanya kepada para murid, "Mengapa gurumu ikut makan bersama dengan orang-orang pendosa?" Yesus yang mendengarkan itu kemudian menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk orang yang benar atau orang yang saleh, melainkan untuk orang yang berdosa." Dari panggilan Yesus kepada Matius, "Ikutlah aku." Saudara-saudara terkasih dan umat beriman, kita kemudian dapat mendalami dan merefleksikan bahwa Matius memiliki semangat kemiskinan yang mendalam serta pelayanan, dan tentu saja dia memiliki cinta, kepercayaan, dan iman yang teguh kepada Yesus, sehingga ia bisa meninggalkan semua kekayaan pekerjaannya demi untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, Santo Matius adalah orang yang terpelajar. Dia mampu berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan bahasa Aramik, sebuah dialek bahasa Ibrani. Tidak banyak diketahui kisah Santo Matius ini, entah sebelum atau sesudah dipanggil oleh Yesus. Menurut tradisi lisan purba, Matius mulai mewartakan kerajaan Allah setelah Yesus naik ke surga. Matius mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah sebangsanya, yakni orang-orang Kristen yang berbangsa Yahudi yang ada di Palestina dan Syria. Dia mulai mewartakan kerajaan Allah di tengah sebangsanya itu kurang lebih 15 tahun lamanya. Nah, pada saat itulah ia mulai menuliskan Injilnya yang berisi pengajaran iman dan kisah tentang Yesus Kristus. Dalam Injilnya, Matius mengawali silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai dengan Maria. Ia ingin menunjukkan bagaimana kemanusiaan Yesus dan juga dia adalah seorang Mesias yang dijanjikan oleh Allah, yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Injil Matius ini
ditulis kurang lebih antara tahun 50, 80 sampai 90. Setelah menuliskan Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke daerah Makedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Dan konon, dalam mewartakan kerajaan Allah, ia wafat sebagai martir di Persia. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, sekilas mendalami dan merenungkan kisah Matius Rasul dan pengarang Injil yang memiliki semangat iman, cinta yang begitu besar dan dalam kepada Yesus, kita juga sebagai umat beriman diajak untuk memiliki semangat yang sama. Meskipun berada dalam kedosaan yang begitu besar, tetapi kita terus-menerus dicintai dan diajak oleh Yesus untuk mau mengikuti Dia mewartakan kabar sukacita. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, semoga dalam seluruh keseharian kita hari ini, kita sungguh-sungguh dapat meneladan Santo Matius yang memiliki semangat iman yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.